Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri. Nah, kalau dari dulu kita ngebahas produk donceng, gua belum ngebahas ini ya. Ada satu buah yang kita biasa sebut nih adalah rotary hammer. Ya kan? Bang, rotary hammer ini sama hammer drill bedanya apaan? Beda ya. Mekanisme cara dia untuk bekerjanya itu berbeda. Ya, makanya hasil yang dihasilkan tenaga dari si rotary hammer ini itu lebih besar daripada hammer drill. Hammer drill kan bisa juga bang untuk ngebor tembok, bener. Tapi kalau lu pakai hammer drill buat tiap hari ngebolongin tembok, ya contoh misalnya pasang dinabol 10, ya kan tiap hari 10, mungkin nggak setahun udah rontok, ya kan. Apalagi kalau biasanya tembok ini kan kadang-kadang berbeda-beda, ya kan. Ada yang pas ketemu aciannya tebel, ya rada keras. Apalagi kalau bata merah udah pasti keras, ya kan. Nah, tapi kalau ini memang diperuntukkan ini benar-benar khusus ya untuk memang yang dia ngebolongin sesuatu yang berat-berat. Ya kan, jadi drillingnya yang memang lebih gila-gilaan. Nah, tapi kalau misalnya cuma hanya forjas kayu, ya jangan pakai ini, ya kan. Jadi nggak enak juga. Tapi bukan berarti ini dia tidak bisa untuk mengebor kayu, bisa juga sih. Tapi kalau menurut gua agak too much ya. Jadi salah penempatannya. Oke, ya. Di sini sudah ada produk dari donceng dengan tipe DCZC02 strip 26 tipe EM. Ya, EM ini adalah dia tipe package ya. Dalam paket set pembelian ya. Jadi bukannya si Emi nih, bukannya si Emi anaknya Haji Rojak, beda, bukan dia ya kan. Nah, jadi EM ini adalah tipe memang dari donceng seperti si Eka ya kan. Nah, Eka juga begitu juga. Nah, di sini 3 mode operation ya. Dia sudah bisa drill, rotary hammer, and demolition ya. Nah, dari sini sudah ada one button reversing ya. Nah, jadi reverse dia untuk button untuk ngebalikin arah putaran aja. Ergonomik ya, rubberized grip ya. Dia memang sudah diberikan rubber ya untuk gripnya, ini udah pasti. Dan di sini juga dia sudah ada fitur DSG ya. DSG ini adalah donceng safety apa ya, kemarin itu gue lupa ya. Pokoknya donceng safety apa itu ya, clutch kalau nggak salah ya. Nah, di sini sudah ada long walking life ya. Jadi alat ini bisa bekerja dalam jangka waktu yang lama ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini nih ya, nice banget ya. Kita langsung buka aja. Bang, ini jangan dibuka dulu bang. Kira-kira berapa duit harganya? Ini murah nih ya. Bung Bayu berapa ini bang? Ini 1.600.000-an lah, kurang lebihnya segitu. Kalau lagi promo-promonya ya. Jadi kadang-kadang memang harganya suka berbeda-beda nih bang. Jadi makanya harus cek, mantengin marketplace terus. Nah, ini dia nih. 0 sampai di 960 per menit ya. Dan di sini dia ada di 0 sampai 4.260 per menit ya untuk impact-nya ya, atau IPM ya. Di sini ada 3,4 kilo ya, di 13 mili ya untuk pengeboran besi, dan di sini dia di 30 mili ini untuk beton ya kayaknya ya di sini ya. 26 mili ya. Nah, sama ini untuk konkret juga. Nah, ini luar biasa sekali. Wow ya, amazing. Carrying case-nya udah standar nih ya, dari donceng memang begini. Ini carrying case yang memang udah ya, kalau menurut gua udah cakep banget ya. Pokoknya cakep banget ya. Udah nice banget ini. Ya, udah ada kartu garansi selama 2 tahun. Produk sudah terregistrasi K3L, manual booknya sudah ada juga, ya kan? Dan di sini kita udah ngedapetin nih 2 buah baterai, ya kan? Nah, di sini udah ada yang namanya docking chargernya juga dari donceng. Nah, ini dia unit dan beserta baterai yang nempel nih. Nih dia nih. Wah, mantap. Dan tidak lupa ya, udah pasti dia sudah memiliki inner untuk carrying case-nya. Udah pasti pakai inner nih di dalam. Udah enak banget pokoknya. Nah, ya nih dia nih. Noh. Wih. Nah, cakep. SDS Plus. Wow, mantap ya. Dan di sini ya untuk kita merotate si handle-nya ini enak banget. Jadi kita cukup putar di sebelah sini ya. Jadi nanti kita tinggal rotate ya. Seperti ini aja. Dan di sini stoppernya kita sudah dikasih juga nih. Nih stoppernya dia udah berbahan besi. Jadi kalau stopper ini berfungsi untuk kalau kita nanemin pisser ataupun dinabol. Bang, masa iya sih tembus ke rumah orang? Bukan tembus ke rumah orang. Pak RT pernah ngebor di apartemen, tembus ke tembok tetangga, pada bolong bujuk. Ya, dia udah keenakan. Ini stoppernya nggak dipakai. Biasa sih RT. Nah, jadi stopper ini adalah nanti kita teman-teman setup. Misalnya teman-teman butuh kedalaman berapa, nanti tinggal di adjust saja ya, tinggal diatur seperti itu kurang lebihnya. Nah, build quality-nya menarik ya, tapi memang kalau kita ngomongin model ya, memang model rotary hammer ya seperti ini aja. Nah, tapi di sini juga ya, tidak lupa ya, donceng juga di sini ya. Nah, nih fitur yang ada di sini nih, ya ini fitur yang memang sudah seharusnya ya. Di sini sudah bisa ya. Nih, dia bisa ngebor beserta hammer ya. Nah, bisa juga di sini ngebor tanpa hammer. Nah,
Jadi dia bisa ngebor nih, ngebor tanpa hammer. Nah, lalu di sini juga dia sudah ada fitur yang namanya ya apa? Chisel. Nah, dia tidak berputar ya kan. Nah, dia cuma hanya bergetar saja. Nah, tapi dia punya pukulan ya, tapi dia tidak berputar ya, karena memang gunanya untuk membobok ya, seperti itu ya. Nice banget ya. Nah, walk leg-nya sudah ada ya, cakep banget walk leg-nya. Dan kalau ini, kalau gue lihat dia agak sedikit lebih compact. Biasanya ada beberapa desain yang lebih panjang, dia di sini lebih compact ya. Mungkin ya buat biar terasa lebih ringan lagi mungkin. Nah, ini nice banget, Bang. Butuh nggak alat ini? Butuh banget, apalagi kalau teknisi AC ya kan, ataupun teman-teman yang main di sipil, wah ini butuh banget ya. Nah, ataupun di interior ini juga butuh nih ya, buat masangin bracket-bracket yang misalnya kayak kabinet gantung dan yang lain-lain ya. Pokoknya yang namanya alat dalam bekerja ya, tidak ada yang tidak butuh. Semuanya butuh kalau menurut gue ya, teman-teman ya. Tapi nah, nanti tinggal disesuaikan lagi aja ya sama kebutuhan teman-teman pastinya. Jangan terlalu dipaksakan. Nih gue copotin. Nah, Bang, ini matanya pakai apa? Ini matanya kita pakai yang SDS Plus. Nah, SDS Plus itu seperti apa? Nah, ini dia SDS Plus. Jadi di sini kalau mata bobok itu, mata beton itu dia ada dua macam. Ya, ada masonry dan ada SDS Plus. Nah, masonry itu biasanya umumnya ya dia buat beton, tapi di sini dia tidak ada coakan. Jadi kalau SDS Plus itu dia di sini dia terdapat coakan. Jadi di sini modelnya dia quick. Jadi modelnya macam kayak apa ya? Kayak apa sih? Kayak impact driver lah gitu. Jadi nanti pada saat merilisnya pun kita gampang, kita cukup tarik aja di sini ya, dan kita cabut ya, seperti itu. Nah, sama ya, kita ulangin lagi. Nah, tinggal tusuk aja. Kalau dia nggak masuk berarti tinggal kita cari posisi lubang yang pas ya kan. Nah, seperti ini. Dari sini sudah dilengkapi juga rubber ya, supaya tidak debu atau hasil dari pengeboran ini atau pembobokan dia tidak masuk ke dalam. Ya, ini nice banget ya, full rubber udah pastinya. Dan ya, yang terakhir gua mau langsung cobain aja deh. Kira-kira tenaganya seperti apa? Jangan murah doang, bagus doang, tapi tenaganya loyo. Langsung kita cobain yuk. Ini kita coba set dulu ya untuk stoppernya. Ya. Nah, ini yang sekarang ini kita pakai di 16 mili ya. Kalau lihat di sini dia 4 sampai 26 mili. Nanti kita akan coba juga untuk mata yang 20 mili, dan mesin ini dia punya kekuatan di 3,1 joule ya. Nah, oke. Kita kencengin dulu. Nah, modenya udah pas ya di sini ya. Langsung kita tancepin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya, nggak pakai lama. Aduh. Nah ya, ini kita ganti 18 mili untuk matanya. Medianya masih sama nih, beton K300 ya. Oke, langsung kita tembak lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Ya, untuk tenaga di 3,1 joule ya, ini udah cukup enak kalau menurut gua ya. Udah sesuai lah ya dengan tenaga yang dibekali di 3,1. Nah, ini kita coba pahat ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau posisi pahatnya dia agak miring ya. Nah, ini kita putar ke kanan ya, posisinya di sini. Nah, jadi nanti ini, nah baru dia los. Nah, kita bikin seperti ini. Oke, jika sudah kita balikin ke kanan. Nah, dia akan ngelok di sini posisinya. Nah, ya, ini kita coba pahat sebelah sini ya.
Mantap ya. Jangan banyak-banyak, nanti habis ini ya bahannya ya. Tapi ini enak ini tenaganya. Bentar, kita coba sekali lagi. Mantap. Ngeri. Mantap lah ya. 3,1 joule kalau gua rasa udah cukup banget ya, udah nice banget ini. Ya, udah the best lah kalau menurut gua untuk tenaga di 3,1 ya. Mata bor tadi maksimal kita paling gede coba di 18 mili ya. Ini udah nice banget ya. Udah bisa mampu nembusin di beton K300 ya. Menurut gua udah waktu yang cukup cepat ya. Mantap. Ya, ini gua pikir itu DSC itu untuk meredam vibrasi ya. Jadi gua agak-agak lupa memang ya, karena memang istilah di Donceng ini banyak banget, seperti ada DHE ya, DSC. Jadi DSC ini ternyata sama seperti gue baru ingat ya, ternyata sama seperti waktu Gerinda yang pernah gua review ya. Nah, atau kita biasa sebut ini adalah anti kickback. Ya, ini luar biasa ya, rotary hammer tapi ada anti kickbacknya. Nah, dan anti kickback ini ternyata dia berfungsi untuk di semua fitur ya, baik dari drilling ataupun chisel ya. Nah, jadi dia semuanya hidup ya, baik pun drilling biasa ya tanpa hammer. Nah, ya. Nah, tapi gua nggak tahu ya, mungkin gua nanti harus coba dalam pemakaian jangka yang cukup panjang ya. Tapi tadi sih sejauh dia nggak ada kickback, iya dia nggak mati ya, normal aja. Nah, tapi yang ditakutkan karena memang nggak ada fitur on off-nya di sini untuk si DSC-nya ini, yang ditakutin nanti soalnya ini agak lumayan agak lumayan sensitif kalau menurut gue gitu. Tapi ya kita belum tahu juga ya, karena memang kan di sini gue cuma hanya nge-review. Nah, nanti kita coba ya. Kita coba review kembali ya, mungkin nanti setelah feels-nya bagaimana setelah gue pakai, mungkin dalam jangka waktu yang agak lama ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan satu hal lagi ya, untuk positioning chisel ini ya, nah jadi nanti teman-teman tinggal diatur di bagian yang ada logo seperti bisa mutar ya. Nah, jadi nanti dia mau vertikal ataupun horizontal, nah teman-teman tinggal putar aja di depan. Nah, jika sudah, nah seperti ini, nah teman-teman tinggal balikin ke posisi ya. Nah, bobok ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi jujur aja ya, ini memang kalau kena kickback pakai ginian ya, ini agak lumayan berasa juga ya. Jadi memang ini adalah fitur tambahan yang memang fitur safety yang dari Donceng yang luar biasa menarik kalau menurut gua. Tapi memang tadi ya, mungkin kalau enaknya itu dikasih yang namanya switch on off ya. Kalau ini memang dia switch on off-nya dia nggak ada, jadi ya ya langsung on standby aja ya. Tapi tadi ya sekali lagi ya, gua nggak ada masalah pada saat gua pakai ya. Cuma memang yang gua rasakan agak sedikit sensitif aja nih kalau gua posisi kayak gini ya. Nah ya, nah seperti itu. Oke ya, nanti kita akan coba angkat kembali, kita coba review kembali. So kalau menurut gua ya, Bang, worth it apa enggak dengan fitur yang diberikan, dengan garansi yang diberikan, dan yang pastinya kita sama-sama tahu ya kualitas dari produk Donceng seperti apa, dan yang pasti harganya murah banget kalau menurut gua. Oke? So, thank you banget ya buat teman-teman yang kepengen produk tersebut, langsung cek nih ya. Udah gua kasih tuh link pembeliannya, dan di-follow juga untuk sosial medianya Donceng. Ya, baik dari Facebook, Instagram, dan ada juga di TikTok ya. Langsung mampir ke sana dan di-follow juga untuk semua sosial media gua. Gua Gugun di sini, ada Bung Bayu juga ya. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.